Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Sri Kandi. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan mempresentasikan mengenai proxy server. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi masa depan. Perkenalkan, nama saya Lintang Eka Diastuti, saya dari Pendidikan Teknologi Informasi 2021. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Kusumawardhani, saya dari Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2021. Dan inti kita dari Pendidikan Vokasi Teknologi Informasi 2021. Nah, proxy merupakan pihak ketiga yang antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Secara teknis, proxy merupakan perangkat yang bersifat middleman yang bekerja di antara klien dan server, bertugas menghandle transmisi request maupun respon. Data yang melewati proxy bisa diubah oleh proxy atau tidak bisa diubah sama sekali, tergantung implementasi fitur dan kemampuan proxy. Berikut merupakan skema proxy server. Jadi proxy-nya itu di tengah-tengah. Berikutnya merupakan fungsi proxy server. Fungsi proxy server sendiri ada 4. Yang pertama yaitu untuk melakukan caching, untuk meminimalkan permintaan URL keluar dan meningkatkan kerja browser dan jaringan komputer. Yang kedua, kerahasiaan pengguna internal sangat terjaga. Yang ketiga, caching file yang sering diminta agar tidak selalu melakukan request kepada server eksternal tujuan. Yang keempat, pemfilteran pembatasan konten. Berikut merupakan mekanisme dari caching. Untuk kelebihan proxy server akan dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan proxy server. Yang pertama yaitu lebih aman, karena fungsi dari proxy adalah sebagai pembatas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Seperti jika kita punya WiFi proxy, web proxy, di situ kita melarang mengakses pengguna dari web tersebut untuk mengakses YouTube. Jadi kita bisa memblokir mereka biar nggak bisa akses YouTube. Selanjutnya itu akses web cepat. Akses terhadap website yang sudah pernah diakses sebelumnya akan lebih cepat. Karena para siswa selanjutnya tidak perlu melakukan permintaan data ke jaringan luar, melainkan sudah ada pada direktori cache proxy. Jadi tidak perlu menghubungi ke internet luar, bisa langsung terakses. Selanjutnya yaitu filtering, baik itu filtering pengguna, konten maupun waktu akses. Next. Kekurangan proxy server, yaitu yang pertama, akses terhadap website yang belum pernah diakses akan menjadi lebih lambat, karena klien harus melakukan permintaan terlebih dahulu pada proxy. Selanjutnya, proxy akan meminta request dari klien tersebut kepada penyedia layanan internet. Jadi, nggak bisa langsung harus meminta persetujuan dulu kepada proxy. Apabila disetujui oleh proxy, maka akses tersebut akan dilakukan akan diperbolehkan untuk mengakses dari website tersebut. Yang kedua yaitu apabila proxy server terlambat dalam melakukan update cache, maka klien akan mendapatkan konten lama ketika melakukan permintaan terhadap konten tersebut. Jadi apabila proxy server terlambat mengupdate cache, klien akan yang didapatkan klien itu konten lama, tidak bisa mengupdate menjadi yang lebih baru lagi. Selanjutnya, performance. Proxy dapat menurunkan latensi atau jeda waktu yang dibutuhkan dalam pengantaran paket data dari pengirim ke penerima. Dikarenakan beberapa data yang telah tersimpan pada cache tidak perlu diakses langsung dari internet. Cukup dari storage proxy yang masih dalam satu jaringan, sehingga latensi dapat ditekan dan maksimalkan kinerja jaringan. Jadi performance ini membuat
para klien proxy itu bisa lebih cepat, nggak perlu kayak ngulang lagi, minta akses lagi, bisa diakses berulang tanpa perlu meminta. Next. Jenis-jenis proxy. Yang pertama yaitu ada anonymous proxy. Jenis proxy yang dapat menyembunyikan informasi komputer pengguna. Pengguna akan melakukan request yang berasal dari sebuah website, maka website selanjutnya akan dapat memahami alamat IP proxy yang akan digunakan oleh pengguna, tetapi tidak akan memahami alamat IP pribadi berasal dari pengguna. Contoh dari anonymous proxy adalah Hide My Us. Di sini anonymous proxy itu berfungsi biar kayak kita mengakses website, tapi kita nggak ingin diketahui bahwa ini alamat IP dari kita. Jadi di sini anonymous proxy bisa menyembunyikan informasi dari kita. Next. Ini ilustrasi dari anonymous proxy, yaitu selanjutnya ada Hide Anonymity Proxy, yang merupakan jenis proxy yang menyembunyikan identitas proxy server dan alamat IP yang digunakan oleh pengguna. Website tujuan hanya akan melihat alamat IP acak yang menghubungkannya, bukan alamat IP milik pengguna tersebut. Jenis ini merupakan tingkatan lebih lanjut dari anonymous proxy. Contoh dari anonymity proxy adalah Tor browser. Seperti kita mengakses IP, kita membuat domain gitu. Terkadang sama domainnya kan kita nggak dikenali kalau misal kita menggunakan alamat yang asli. Terus berarti kita itu menggunakan Hide Anonymity Proxy. Kadang kan nggak langsung bisa dibuka di Chrome. Maka kita bisa buka di Tor browser karena Tor browser sendiri bisa menyembunyikan identitas dari proxy server, identitas dari alamat IP. Ini merupakan ilustrasi dari anonymity proxy. Selanjutnya, transparent proxy. Jenis default dari proxy, server yang melanjutkan keinginan pengguna kepada source destination yang diinginkan tanpa akan menutupi informasi komputer pengguna. Banyak diaplikasikan di dalam perkantoran, di mana tiap-tiap alamat IP yang akan melaksanakan request akan terekam oleh proxy server lewat HTTP header, yang lain-lain melalui log-log pada server. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kalau misal menggunakan proxy kan harus ada perizinan. Apakah itu diizinkan oleh proxy apa tidak? Di sini transparent proxy berfungsi sebagai itu. Dan di sini juga banyak digunakan pada perkantoran, karena kan di perkantoran terkadang kan kayak di UB sendiri kan menggunakan satu alamat IP, tetapi kan digunakan oleh banyak dibagi oleh banyak kayak subdomain gitu, kayak punya kita sendiri emailnya kayak ajengayukw@student.ub.ac.id dan lain-lain. Ini merupakan ilustrasi dari transparent proxy. Jadi transparent proxy sebagai penengah antara klien dan origin server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegunaan proxy server, yaitu yang pertama memblokir situs. Contohnya ini memblokir situs intra.smktelkom.malang.sh.id. Ini actionnya deny. Lalu next. Pertama kita coba membuka di alamat website tadi. Nah, setelah diblokir atau di deny statusnya jadi error atau forbidden. Dilarang mengakses. Karena ada proxy server. Next.
memblokir ekstensi file. Nah, ini caranya kita mencari ekstensi file yang bisa diblokir. Nah, contohnya di sini .iso, actionnya deny, berarti dilarang atau ditolak. Next. Nah, ini awalnya kita membuka yang .iso, jadi alamatnya yang kambing.ui.ac.id. Nah, awalnya kan bisa. Terus setelah dikasih proxy server, menjadi error atau forbidden. Jadi proxy server itu melarang kita membuka ekstensi file .iso tadi. Next. Ini contohnya keywordnya mikrotik, actionnya deny. Pokoknya kalau melarang situs itu actionnya deny. Next. Ini awalnya kita membuka mikrotik.co.id bisa. Nah, setelah dilakukan tahap proxy server, ini jadi error atau forbidden. Next. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan pertanyaan dari Salvia, persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Salvia Dia Kurniasari dari Universitas Brawijaya, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya ingin bertanya, terkait dalam pembuatan proxy server, perangkat apa saja baik hardware maupun software yang dibutuhkan untuk membangun proxy ini? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salvia, dan jika jawaban saya kurang tepat, silahkan untuk teman-teman yang lain jika ingin untuk menambahkan. Untuk membangun sebuah proxy server, yang kita butuhkan secara hardware mikrotik asli. Namun, jika perangkat mikrotiknya tidak ada, kita bisa menggunakan mikrotik yang melalui virtual machine. Selanjutnya, yang dibutuhkan softwarenya itu, mungkin ada yang bisa membantu untuk menjawab. Selanjutnya, saya akan membantu jawaban dari teman saya. Selanjutnya, apabila menggunakan mikrotik yang virtual, bisa menggunakan aplikasi yaitu Winbox. Terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain dipersilahkan untuk ada pertanyaan. Jika tidak ada yang pertanyaan, maka saya akan bertanya atau masuk ke sesi tebak-tebakan. Bagi yang bisa menjawab, nanti akan mendapatkan voucher GoPay. Pertanyaan pertama, apakah kalian bisa menyebutkan fungsi dari proxy server? Ayo silahkan angkat tangan, jangan malu-malu, dan ada hadiahnya. Silahkan Salvia untuk menjawab. Fungsi dari proxy server sendiri yang dipaparkan tadi ada 4. Yang pertama, sebagai strategi melakukan caching untuk meminimalkan permintaan URL keluar dan meningkatkan kinerja browser dan jaringan komputer. Yang kedua, untuk kerahasiaan jaringan lokal. Yang ketiga, untuk caching file yang sering diminta, agar tidak selalu melakukan request kepada server eksternal. Yang keempat, melakukan perfilteran.
Oke, terima kasih atas jawabannya. Benar, ditunggu hadiahnya ya setelah sesi berikut. Lalu masuk ke pertanyaan kedua. Tunggu sebentar, teman-teman. Apakah ada yang bisa menjawab kelebihan dari proxy server? Oke, silahkan Saudara Dikta terlebih dahulu. Satu saja ya yang Anda sebutkan, Saudara Dikta. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab mengenai kelebihan proxy server berdasarkan penjelasan dari Ajeng, Lintang, dan Rian tadi. Satu kelebihan yang bisa saya sebutkan yang pertama yaitu lebih aman. Karena fungsi dari proxy adalah sebagai pembatas antara jaringan lokal dan jaringan luar atau internet. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas atas jawabannya. Ditunggu ya hadiahnya. Lalu saya persilahkan Saudara Fikria Rajma untuk menjawab. Satu saja ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Salah satu kelebihan proxy yaitu bisa mengakses web lebih cepat gitu. Karena akses terhadap website yang sudah pernah diakses sebelumnya, kalau mau diakses lagi itu tidak perlu melakukan permintaan data ke jaringan luar. Jadi bisa lebih cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu selanjutnya untuk Saudara Elria, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Kelebihan proxy itu ada filtering, baik itu filtering pengguna, konten, maupun waktu akses. Itu saja jawaban dari saya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan secara singkat 3 jenis dari proxy server. Pertanyaan ini sekaligus pertanyaan penutup. Lumayan ada hadiahnya nih. Ya, silakan Saudara Dikta. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menjawab mengenai jenis proxy server secara sekilas. Yang pertama ada anonymous proxy, yang mana jenis proxy ini bisa menyembunyikan informasi komputer pengguna sebagai anonymous atau pengguna yang tidak diketahui. Lalu yang kedua ada jenis proxy-nya yaitu high anonymity proxy, di mana proxy ini menyembunyikan identitas proxy server dan alamat IP dari pengguna. Dan yang terakhir yaitu transparent proxy, yaitu jenis default dari proxy, yang mana server akan melanjutkan keinginan pengguna kepada source atau destination yang diinginkan tanpa menutupi informasi komputer pengguna. Sekian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sepertinya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya dan juga keberanian untuk teman-teman menjawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.